Yang pertama yaitu implikator percakapan. Implikator percakapan adalah implikasi pragmatis yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Menurut Grace, membedakan 3 macam implikator yaitu implikator konvensional, implikator non-konvensional atau implikator percakapan, dan implikator peranggapan. Selain ketiga macam implikator itu, dia juga membedakan 2 macam implikator percakapan, yaitu implikator percakapan khusus dan implikator percakapan umum. Adapun klasifikasi implikator percakapan dibagi menjadi 3, ada implikator konvensional, implikator non-konvensional, dan implikator peranggapan. Implikator konvensional yaitu implikator yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya yaitu, meskipun Sabto keturunan orang Jawa, tapi ia lahir dan dibesarkan di Medan, maka tak heran jika ia berwatak keras seperti orang Batak pada umumnya. Maksud dari contoh tersebut, Sabto adalah orang Batak, dan dengan konsekuensinya orang Batak yaitu bersifat keras. Nah, untuk jenis implikator yang kedua yaitu ada implikator non-konvensional, di mana implikator non-konvensional adalah implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Maksudnya yaitu dalam suatu percakapan tersebut maknanya tidak langsung ada di dalam suatu percakapan tersebut, jadi maknanya tersirat. Seperti contohnya, selamat ya, sekarang ayahmu sudah mempunyai kursi. Nah, makna kursi sendiri itu bukan semata-mata kursi yang berwujud kursi, tapi kursi di sini dianggap sebagai suatu jabatan seperti itu. Nah, selanjutnya peranggapan. Peranggapan sendiri itu apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Nah, dasar bersama sendiri itu bahwa sebuah peranggapan hendaknya dipahami oleh penutur dan mitra tutur sebagai pelaku percakapan di dalam bertindak tutur. Contohnya, Bapak membaca Suara Merdeka. Nah, maksud dari contoh itu bahwa sebelum melakukan tuturan, si penutur sudah memiliki dugaan awal bahwa si mitra tutur sudah memahami apa makna membaca Suara Merdeka itu, yaitu membaca surat kabar. Contoh yang pertama yaitu humor pada Presiden Gus Dur. Gaya Gus Dur yang tidak suka protokoler rupanya melahirkan banyak humor. Penampilannya yang cair, segar, dan humoris memberi suasana baru bagi istana. Ketika kawan-kawan dekatnya dari PBNU berkunjung seusai pelantikannya sebagai presiden, Gus Dur bercerita tentang kelakuan para ajudannya di Istana Negara. Ajudan kui angger ngomong siap Bapak Presiden, tak kandani, ora usah nganggo Bapak Presiden barang. Setelah itu mereka malah menggunakan siap Bapak Gus Dur. Wacana humor di atas menekankan pada penggunaan tindak tutur ilokusi direktif. Tindak tutur ilokusi direktif tersebut ditunjukkan pada kalimat setelah itu mereka malah ngomong siap Bapak Gus Dur. Tuturan tersebut mendorong lawan tutur untuk melakukan sesuatu baik verbal maupun non-verbal terhadap kalimat sebelumnya, yaitu ajudan kuwi angger ngomong siap Bapak Presiden, tak kandani, ora usah nganggo Bapak Presiden barang. Kata Bapak pada humor di atas yaitu letak konteks tuturan humor tersebut. Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa Gus Dur bermaksud untuk menyuruh ajudannya agar ketika melapor kepada Presiden tidak usah menggunakan kata Bapak Presiden, cukup menggunakan kata siap Bapak. Wacana uang lebih penting. Suatu hari, Gus Dur bercerita bahwa ada seorang anggota ABRI berpangkat kopral berpakaian preman tengah berjalan sendirian di jalan yang gelap dan sepi. Tiba-tiba, ia dicegat oleh 2 orang pria berpistol. "Saya tidak main-main," kata salah satu pria sambil mengancam. "Serahkan uangmu atau otakmu kubuat berhamburan." "Tembak saja dan buat otak saya berhamburan," sambut si kopral tenang. "Sebagai anggota ABRI, saya tak memerlukan otak. Saya lebih butuh uang untuk hidup." Wacana humor tersebut menekankan pada penggunaan tindak tutur ilokusi direktif.
Tindak tutur ilokusi direktif tersebut ditunjukkan pada kalimat, "Sebagai anggota ABRI, saya tak memerlukan otak. Saya lebih butuh uang untuk hidup." Tuturan tersebut mengikat penuturnya pada kebenaran atas apa yang dituturkannya. Dapat ditujukan pada kalimat sebelumnya, yaitu, "Serahkan uangmu atau otakmu kubuat berhamburan." "Tembak saja dan buat otak saya berhamburan," sambut si kopral tenang. Kata uang pada humor tersebut yaitu letak konteks tuturan pada humor. Tindak tutur ilokusi direktif tersebut berfungsi mendorong lawan tutur melakukan sesuatu. Pada dasarnya, ilokusi di sini bisa memerintah lawan tutur melakukan sesuatu tindakan baik verbal maupun nonverbal. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa maksud implikator untuk menyuruh menembak otaknya sampai berhamburan daripada menyerahkan uangnya. Pilihan itu, si kopral memutuskan karena lebih mementingkan uangnya. Bagi dia, uang lebih penting daripada otaknya. Uang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Betapa pentingnya uang di mata si kopral tersebut yang lebih memilih otaknya berhamburan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada humor dari Gus Dur yang berbunyi, "Yang meminjami saja tidak marah kok." Dan di sini saya akan membacakan salah satu contoh percakapan antara Matasan, seseorang yang akan ditilang, dan dengan polisi. Percakapannya yaitu, "Coba perlihatkan SIM-nya," seru polisi. Matasan pun mengeluarkan dompet dan juga SIM dan juga KTP-nya. "Kok foto dan namanya tidak sama dengan KTP?" kata polisi. "Gimana sih Bapak? Lawong yang saya pinjami saja nggak marah." Begitu kata Matasan. Tanpa basa-basi pun polisi tersebut langsung meninggalkan Matasan karena malas ribut dengan Matasan. Berdasarkan maksud di atas, implikator tersebut menjelaskan bahwa Gus Dur bermaksud untuk menyuruh, yaitu mengenai adanya polisi yang sedang memeriksa surat menyurat kendaraan. Matasan namanya yang sedang diperiksa oleh polisi. Polisi itu menyuruh Matasan untuk mengeluarkan SIM-nya, tetapi SIM dan KTP-nya ternyata berbeda. Nah, hal tersebut maksudnya adalah agar terbebas dari jeratan hukum atau terbebas dari hal-hal yang sudah Matasan langgar. Jadi maksudnya agar polisi tersebut pergi meninggalkan dan Matasan terbebas dari urusan hukum. Oke, contohnya itu pada kata malu. Nah, suatu hari itu ada seorang caleg dari PKB yang marah-marah karena namanya tidak terdaftar dalam calon terpilih. Nah, kalau kalian ingin tahu, PKB itu merupakan partai yang didirikan NU dan memang kebanyakan kadernya itu berbasis NU. Saat itu, emosi kadernya itu ditanggapi oleh Ketua DPW NU Jawa Timur yang namanya Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, beliau bilang, "Wis toh, soal caleg itu kan masalah dunia, itu soal kecil." Nah, setelah beliau bilang seperti itu, sang caleg pun merasa malu dan tidak melanjutkan emosinya karena mungkin dia takut dibilang terlalu mengejar dunia. Nah, dalam contoh wacana yang saya jelaskan tadi, itu menekankan pada tindak tutur ilokusi direktif yang ditunjukkan pada tuturan Kiai Haji Hashim itu yang dia bilang, "Wis toh, soal caleg itu kan masalah dunia, itu soal kecil." Dan juga dalam tuturan yang saya jelaskan tadi itu ternyata mendorong lawan tutur untuk melakukan sesuatu baik verbal maupun non-verbal terhadap kalimat yang disebutkan tadi, itu bahwa seorang caleg itu dari PKB marah-marah karena namanya tidak terdaftar dalam calon terpilih. Dan berdasarkan analisis yang saya jelaskan tadi, itu bermaksud menyuruh seorang caleg dari PKB agar tidak marah-marah karena namanya tidak terdaftar dalam pencalonan terpilih yang ditunjukkan pada tuturan Kiai Haji Hashim Muzadi itu, yang dia bilang, "Wis toh, soal caleg itu kan masalah dunia, itu soal kecil." Cuci darah. Saat dirawat di rumah sakit RSCM, Gus Dur menjalani cuci darah 3 kali dalam seminggu. Nah, sekali cuci darahnya itu memerlukan waktu 4 jam. Jadi dalam seminggu itu ada 12 jam.
ketika ditengok dokter, Gus Dur bertanya kepada dokternya, bagaimana dok kalau cuci darahnya 2 kali saja dalam seminggu dan sekali cucinya itu hanya 6 jam. Lalu dokter menjawab, gak bisa Gus, itu sudah ketentuan medis. Lalu Gus Dur menjawab lagi, kan sama-sama 12 jam dalam seminggu dok, ujar Gus Dur sambil terkekeh-kekeh. Dokter tertawa, hehehe, dasar Gus Dur sakit masih bisa saja humor. Dalam wacana humor tersebut menekankan pada penggunaan tindak tutur ilokusi direktif. Nah, tindak tutur ilokusi direktif ini ditunjukkan pada saat Gus Dur bertanya kepada dokter, bagaimana kalau cuci darahnya 2 kali saja dalam seminggu? Dan sekali cuci cuma 6 jam. Lalu dokternya menjawab, gak bisa Gus, itu sudah ketentuan medis. Kan sama-sama 12 jam seminggu dok. Tuturnya tersebut mendorong penutur melakukan sesuatu terhadap kalimat sebelumnya, yaitu Gus Dur yang menjalani cuci darah selama 3 kali dalam seminggu. Nah, sekali cuci darahnya itu memakan waktu 4 jam. Jadi seminggu itu ada 12 jam. Kata cuci darah pada humor tersebut atau pada humor itu termasuk konteks pada tuturan humor tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Gus Dur bermaksud untuk memohon atau menyuruh dokter memberikan atau memeriksanya agar cuci darahnya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Dan sekali cucinya 6 jam. Artinya Gus Dur meminta keringanan waktu kepada dokternya untuk mencuci darahnya hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, ataupun memberikan saran, teman-teman bisa langsung berdiskusi di WA group atau mungkin bisa langsung ke Elina.